naik gajah, dan nonton satwa-satwa di Kebun Binatang Surabaya atau KBS. Perjalanan naik kereta api, simak keseruan kami di vlog kali ini di channel Arizal Firmansyah. Halo subscriber channel YouTube Arizal Firmansyah. Inilah perjalanan kami di pagi hari di dalam kereta api ya. Kami dari keluarga besar Bapak Taseman dari Bantur, Malang, Jawa Timur. Kami ini sedang berangkat ya dari stasiun Kepanjen menuju ke KBS, Kebun Binatang Surabaya. Nah ini ada Bapak, ada Denadia, istri saya, dan Ardi. Kemudian ada Om Ipan. Om Ipan ini adik saya ya. Kalau Ardi manggilnya Om Ipan, adiknya istri saya. Nah ini bapak lagi. Bapak ini ada Ardi. Saya deketin ke kameranya ke bapak. Terus kemudian ada Ardi. Ada ini ada adik Rara dan ada tante Dilanya. Ya halo adik Rara. Oke, ini adik Rara sedang naik kereta api dan ini ada Ma'ruf dan ada Om Ipan tadi. Ma'ruf adalah mama saya. Oke, ini bapak ini kayaknya kameranya saya kasih ke Denadia tadi yang nyuting Denadia sebentar. Oke. Nah ini ada adik Rara yang di pangku wekungnya atau bapak. Terus ada Ardi yang di pangku bundanya, yaitu Denadia. Ya kami di kereta api ini sangat senang sekali karena sudah lama nggak naik kereta. Ya itu tadi ada Mak, kemudian ada Tante Dila, ibunya Rara, dan ada Om Ipan. Oke. Akhirnya sampai juga di stasiun Wonokromo, Surabaya. Nah ini kami waktu turun dari kereta dan ini sudah di depan stasiun, di dalam stasiun ya ini ya. Yang mau menuju ke pintu keluar. Nah jadi kami naik kereta ini dengan biaya tiket atau harga tiket Rp15.000 saja per orang. Nanti dihitung sendiri ya berapa kira-kira total biaya perjalanan kami ya. Dari stasiun kami menuju ke warung soto. Kita sarapan biaya Rp20.000 nih per orang, Rp15.000 per porsi sotonya dan minumnya Rp5.000. Terus kemudian kita langsung menuju ke KBS. Ini dia foto-foto kami di Kebun Binatang Surabaya. Kita sudah sampai dan kita naik Grab ya waktu itu dengan satu mobil Grab XL isi 6 orang, yaitu Rp30.000 waktu kami berangkat di pagi hari. Ya ini bisa dihitung sendiri nanti ya, di total sendiri ya kalau Anda mau rombongan keluarga. Nah ini kami sudah foto-foto di depan Kebun Binatang Surabaya. Ada jasa foto, satu kali jepret Rp10.000 untuk cetaknya 4R 4 atau 5R gitu ya, 5R kayaknya. Jadi separuhnya A4, kertas A4 itu 5R itu Rp10.000. Nanti soft copy-nya dikasih ke kita. Oke, sip. Itu tadi kami foto bersama keluarga. Terus kemudian ada saya, keluarga saya, dan ada Dila juga ini bersama Rara, Tante Dila. Oke, nah ini kita sudah sampai nih. Kita sudah beli tiket masuk ke Kebun Binatang Surabaya ini Rp20.000 per orang untuk yang terusan. Jadi ada ke Zoo Kids, apa ya istilahnya, Kids Zoo, kok Zoo Kids. Kids Zoo, nanti ada Kids Zoo itu sudah termasuk itu Rp20.000 boleh masuk ke situ ya per orang ya. Oke, ini kita sudah di dalam Kebun Binatang Surabaya atau disingkat KBS. Nah itu ada tulisan Kebun Binatang Surabaya tuh besar sekali ya, tulisan berwarna merah dan putih.
Bisa sebenarnya dibuat selfie-selfie, cuman ini kita lagi nggak kepikiran ya. Ya, oke, lanjut. Kita lagi jalan terus masuk ke area pertama yang kita temui. Ternyata di sini adalah berang-berang. Ada berang-berang yang biasa berenang-berenang di danau-danau. Itu berang-berangnya. Coba kita lihat, adakah berang-berangnya di sana? Ya, itu dia. Kelihatan ekornya ya. Nah, ini saya zoom. Wah, berang-berangnya lucu-lucu sekali. Dia kayak bergoyang-goyang gitu ya. Mungkin gatal atau bagaimana itu ya. Menggaruk-garukan ke ini ke itu kayaknya semen itu yang dibuat mirip pohon itu ya. Oke, sip. Tadi berang-berang ya. Lanjut, selanjutnya kita akan lihat apa lagi ya di KBS kali ini. Nah, ini kita masih berjalan dari sisi kiri. Jadi ini ada peta tadi di belakang kita lewatkan ya. Sebenarnya kalau jalan keluar masuk di Kebun Binatang Surabaya ini agak rumit juga, jadi kita harus luas, harus keliling-keliling sepuasnya ya, biar kita bisa menemui semua satwa yang ada di sini, gitu ya. Jadi ini kita lewat kiri dulu. Kalau misalnya kawan-kawan, tapi kayaknya sesuai jalur, kayaknya lewat ke kiri ini. Cuman luas ya, KBS ini luas. Jadi jangan sampai Anda kelewatan satu titiknya saja, Anda kelewatan satu satwanya. Bahkan nanti satwa harimau tuh agak nyelempit dekatnya lokasinya ya. Nah, ini kita menuju ke ini Ardi nunjuk-nunjuk ikan besar ya. Ikan besar yang ada di sebelah kiri ini adalah ikan-ikanan ya. Ikan yang terbuat dari semen dan kita bisa masuk ke dalamnya. Itu ada giginya besar sekali ya. Nah, ikannya menganga, kita bisa masuk ke sana. Ini ikan yang terbuat dari semen ya, patung ikan dan bisa kita lewati. Oke. Dan ini kita masuk ke dalam terowongan ikan. Kita masuk ke dalam terowongan ikannya ya. Ya. Keluar dari terowongan ikan, sekarang kita menuju ke ini. Ada bangau di ini di tengah danau. Ada bangau di tengah danau. Ini dia. Bangaunya sedang di atas jembatan kecil dan mengepak-ngepakkan sayapnya. Wah, lagi berjemur apa lagi mandi ya ini? Mengeringkan badan kayaknya. Ya, setelah nonton bangau di tengah danau, kita langsung lanjut jalan. Ini ada Rara digendong sama Opipan dan ada Ardi digendong sama Wekungnya. Nah, jadi ini kita berjalan lagi, lanjutkan perjalanan. Nah, perjalanan selanjutnya ternyata kita udah sampai di Kids Zoo, yaitu kebun binatang khusus anak-anak, zona edukasi anak. Nah, kita harus menyerahkan dulu tiket yang sudah kita beli tadi, yang sudah ada keterangan kita beli tiket terusan ya, Rp20.000. Kalau tiket biasa kan Rp15.000. Nah, ini kita tunjukkan terus diambil tiketnya dan kita bisa masuk untuk bersama anak-anak kita melihat berbagai jenis satwa jinak yang ada di dalamnya. Ini Ardi sedang melihat ikan dari jarak dekat dan ternyata di sana ada kura-kuranya. Ada kura-kura kecil dan kura-kura yang agak sedang, yang agak besar dikit. Nah, itu berenang-berenang dan Ardi sama Rara mencoba menyentuhnya. Tapi kayaknya nggak berani deh menyentuh ini karena takut digigit ya sama kura-kuranya. Kalau gigit bahaya juga. Jadi ya oke, itu tadi. Lanjut di Kids Zoo. Ya, itu Ardi mengucapkan dadah salam perpisahan pada kura-kuranya. Kura-kura kecil.
Selanjutnya ternyata ada burung-burungan ya. Ini burung warna-warni, yang berwarna-warni pokoknya. Nah ini, oh ternyata ada lovebird. Burung cinta. Lovebird. Nah ini masih di Kids Zoo, ada iguana. Waduh, iguananya besar sekali ya. Tuh, coba saya zoom. Wah, itu ada berapa ya? 1, 2, 3, 4 iguana. Yang 2 nangkring di atas pohon. Yang 2 ada di bawah. Nah, ini Ardi mencoba memegang si iguana dari luar kandang. Tapi tidak dibolehkan sama bundanya, takut kegigit nanti. Ada kelinci nih selanjutnya. Wah, kelincinya ada di rumahnya. Ada rumah kecil tuh, berwarna putih, atap merah. Dengan ada terowongan-terowongan dan ada rumput-rumputnya. Dan ada beberapa pengunjung yang diperbolehkan ngasih makan kelincinya. Wah, selanjutnya ada ikan besar. Ikannya jinak tapi ya ini ya. Ikan mas apa ikan koi ini, besar dan jinak. Dan Ardi sama Dirara mencoba untuk menyentuh-nyentuhnya seperti pengunjung yang lain. Kayaknya keliru ya. Yang ingin menyentuh kayaknya Bunda Nadianya sama Ardi ini. Dirara cuma lihat aja. Walah, itu Ardi malah main air. Selanjutnya ada Sound the Sheep. Sound the Sheep. Sound the Sheep. Ini domba ya. Dombanya banyak banget. Ya, masih bersama kami dengan keluarga Bapak Tasman yang dari Bantul. Kami sedang berada di Kebun Binatang Surabaya. Ini ada Adik Rara dan Ardi yang riang gembira. Mengakhiri perjalanan di Kids Zoo, ada foto-foto bareng bersama iguana yang sayangnya kita ndak foto-foto ya, padahal ini gratis loh ya. Melanjutkan perjalanan kali ini ada bangau lagi. Bangau yang lagi berendam-berendam di danau kecil. Dan ada yang mengepak-ngepakkan sayapnya. Oh, ternyata bangaunya bernama burung pelikan, guys. Oke, mumpung suasana agak longgar. Nah, ini Ardi sama Adik Rara foto bareng nih di depan kandang burung pelikan. Diarahkan sama bundanya nih, Bunda Nadia. Oke, langsung kita jepret 1, 2, 3, jepret, jepret, jepret. Dari kandang burung pelikan kita ke burung hitam-hitam. Ini ada banyak burung berwarna hitam, bukan burung gagak tapi ini, tapi nggak tahu burung apa. Ada tulisannya tapi ya nggak jelas karena kita nggak begitu tertarik ya. Lanjut. Wah, itu ada apa ya? Kayaknya menarik tuh di depan sebelah kanan. Nah, ini ternyata ada tempat penyu ya. Penyu apa kura-kura ini ya? Penyu kayaknya. Ardi sempat menyapa penyu. Adik Rara juga menyapa penyu. Nah, ini penyu yang malu-malu ternyata setelah ada Ardi dan Adik Rara, penyunya wah nongol dan ini mendekat kepada mereka berdua. Dadah disentuh dan dadah. Wah, seneng sekali nih mereka berdua ya disapa oleh penyu yang ada di dalam air. Wah, terus berlanjut nih ya sampai sebelah kiri. Ya, penyunya terus nyapa Ardi dan Adik Rara. Wah, kita disambut sama penyu di sana. Oke. Halo, gimana perasaannya? Suka? Halo. Itu tadi Adik Rara sempat saya tanya bagaimana perasaannya. Nyata suka sambil malu-malu. Nah, ini mereka berdua masih aja di ini ya istilahnya disamperin sama penyunya. Wah, itu tadi ada yang burungnya yang ada di atas ternyata makan makanan ikan yang ada di bawahnya itu ternyata. Oh, ya. Saya sempat berhenti sejenak nih di pojok jalan bersama bapak yang
ngobrol dengan seorang bapak-bapak juga. Nah, lanjut kita kemudian ke perjalanan berikutnya. Ada apakah kira-kira sih? Selanjutnya ini kita lagi jalan dan berjalan terus berjalan. Oh, ini ada bangunan cagar budaya Menara Pandang Kebun Binatang Surabaya. Nampak sekali Ardi dan Rara seneng banget ya, berlarian, berjalan, melihat satwa di sana sini, sambil belajar, sambil bertamasya, sambil berlibur, sambil berrefreshing. Di perjalanan berikutnya kita sampai di ini nih, rusa-rusaan ya. Sejenis rusa ini ada Sitatunga, terus ada yang lanjutnya ya ini rusa kayaknya, nggak tahu ya. Nah, ini kita akan mencoba memberi makan rusa. Adik Rara dan Ardi memberi makan rusa. Wah, ternyata Adik Rara takut nih ya. Jadi wortelnya dilempar. Oke, sekarang Ardi. Wah, sip. Ini memberi makan rusa. Itu Ardi menyuapi rusa dengan wortel dan juga ada kacang-kacangan, kacang panjang ya. Nah, ini memberi makan rusa ini kita membelinya makanannya seharga Rp25.000 per toples ya. Jadi memberi makan ini kita harus membeli dulu ternyata. Adik Rara takut ini nggak mau memberi makan rusanya. Oke, ya sudah. Nah, ini dari sudut dalam kandang nih saya mensyutingnya. Ardi memberi makan kacang panjang. Ardi memberi makan kacang panjang kepada rusa-rusanya ya. Wah, Adik Rara juga berani ternyata. Wah, hebat. Tidak hanya Ardi dan Rara ya, itu sebelah-sebelahnya ada teman-temannya juga yang memberi makan rusanya. Nampak rusanya berjajar-jajar untuk menerima makanan dari para pengunjung. Wah, ini gemuk-gemuk ya. Soalnya pagi sampai sore saat kebun binatang dibuka langsung makan dari hadiah dari penontonnya. Ya, karena dibelikan ya. Ini 25.000 ini per toplesnya. Dan untungnya toplesnya boleh dibawa pulang buat oleh-oleh souvenir. Selesai memberi makan rusa, lanjut ya kita ke perjalanan berikutnya. Sekarang kita melewati, wah ini ada jalan dengan bingkai lope-lope. Nah, ini kita sempat foto-foto. Lanjut, setelah jalan lorong cinta ini kita menuju ke, wah ini ada jerapah. Waduh, jerapahnya tinggi banget. Di tempat jerapah ini ada sih kita tempat yang agak tinggian, jadi bisa untuk foto-foto dan memberi makan si jerapah dari ketinggian. Cuman berbayar Rp100.000 per naik. Jadi banyak orang pun tetap 100.000. Cuman ya hanya memberikan makan, mungkin terus dekat dengan kepala jerapahnya, terus kemudian bisa foto-foto dari dekat dengan jarak yang lebih dekat dan dari ketinggian gitu ya. Nah itu deh, ini Ardi nggak jadi ke atas takut. Dan mungkin memilih nanti aja, yang nanti kita akan naik gajah. Nah ini di jerapah ini Ardi nonton dari bawah, sama Adik Rara juga nonton dari bawah ini. Wah, nah itu tinggi banget ya. Mungkin kalau saya bilang ini lututnya si jerapah masih lebih tinggian lututnya jerapah daripada adik-adik daripada Ardi dan Adik Rara gitu ya. Ini tinggi banget pokoknya jerapahnya, nggak tahu berapa meter tuh tingginya. Nah ini kita melihat jerapah dari jarak dekat tanpa halangan orang ini ya. Terus ini lihat, wah kalau jalan pelan-pelan banget ya. Mungkin takut jatuh kali ya. Jatuh, susah berdirinya ini jerapahnya karena saking tingginya si jerapah ya. Nah ini ada dua jerapahnya tadinya. Yang satu mana ya? Nggak ada ding. Sebelah mana ya? Tadi ada dua kayaknya. Mungkin satunya sudah
istirahat. Nah, ini kita agak lamaan ini di jerapah karena ini termasuk hewan langka dan jarang banget ya kita ketemu dengan hewan berleher panjang ini. Ya, jadi dipuas-puasin melihat jerapah. Nah, ini dia lalu lalang ya mencari makanan karena di situ di sekelilingnya kan pohonnya tinggi-tinggi tuh. Mungkin disiapkan memang untuk biar jerapahnya mudah untuk mencari makan dari pohon yang tinggi gitu ya. Lanjut, kami berjalan lagi. Ini ada Ardi dan Adi Rara sedang bergandengan tangan dan ada saya juga. Ini kami sedang menuju ke apa lagi ya kira-kira ya, satwa apa lagi yang di depan kita ya. Kita lagi masih mencari. Nanti ada harimau juga tapi agak mendeli. Agak menyelempit lokasinya. Nah, untuk kita istirahat juga nanti. Ya, ini kita masih jalan-jalan terus. Selanjutnya ternyata kita ketemu dengan zebra. Wah, kuda berjenis berwarna garis-garis hitam putih ini kayak tertekan ya. Dia kayak diem aja dengan kepala yang mendekati sayuran itu ya. Sayuran, rumput-rumputan. Nah, ini saya mencoba memberikan makan rumput-rumputan dan memang ya kayaknya dia lapar nih. Tapi ya nggak bisa meraih, hanya bisa diraih dikit ya. Saya juga kurang deket ya. Nah, ini kemana ini pawang si zebranya ini? Nah, ini kami istirahat dulu nih guys. Duduk dulu, minum dulu. Ini Ardi juga minum, semuanya minum. Nah, selanjutnya kita ketemu dengan sebuah tempat ini kayak danau, tepi tengahnya ada primata kera dan monyet. Wah, ini kayaknya mereka lagi bergelantungan di situ tengah-tengah ya. Dikasih danau itu mungkin karena biar nggak melompat ke tepi penontonnya, jadi aman di tengah-tengah sana. Oke, kita cukup terhibur ini. Banyak satwa yang bisa kita lihat di kesempatan hari ini. Perjalanan selanjutnya kita dibilihkan pada dua jalur kanan dan kiri yang membedakan tempat satwa yang ingin kita lihat. Jadi kita mencoba lewat ke kiri dulu, baru nanti kembali untuk ke kanan. Rencananya sih gitu, tapi nggak tahu nanti ya. Kita sempat berputar-putar pokoknya biar dapat banyak tempat yang bisa kita lihat ya. Nah, ini kita terus berjalan dari tadi satwa kera dan monyet. Sekarang kita bertemu dengan buaya. Wah, buayanya besar banget ini ya. Cuman ada satu yang di dalam danaunya, ada satu yang sebelah ini diem aja gitu ya. Mungkin saking gemuknya kayak kekenyangan ini, dikasih sama pawangnya makan banyak nih barusan nih kayaknya. Kali ini kita ketemu dengan beruang madu. Sayangnya beruang madunya juga agak lemes ini ya. Karena nggak tahu. Ya mungkin lagi suntuk ya. Dia itu kayaknya diem aja. Itu yang satunya di belakang di rumahnya yang gelap itu. Saya sempat lihat di situ. Nah, ini cuman kayaknya keluarga pada nggak tertarik dengan beruang madu. Jadi saya yang ke depan melihat beruang madunya bersama umipannya itu. Nah, ini ada sepeda di situ. Sepedanya siapa ya? Sepedanya pawangnya kayaknya. Lagi ngasih makan beruangnya di belakang tuh kayaknya. Makanya kok nggak kelihatan di depan. Nah, ini Ardi kayaknya penasaran nih. Apa ya satwa lagi? Apalagi ya yang akan kita lihat? Nah, ternyata ini agak masuk ke dalam. Setelah kita melihat beruang madu tadi, ternyata di sini ada harimau. Wah, ada macan. Macan apa harimau ini? Beda nggak ya macan dengan harimau ya? Agak bingung juga nih saya. Kalau dengan singa pasti jelas beda, karena singa biasanya yang jantan ada rembiak-rembiaknya gitu ya kalau singa. Kalau macan dan harimau ini agak mirip-mirip aja ini. Jadi bingung nih saya. Ya, ini harimaunya berlalu lalang ke sana kemari, kayaknya lapar nih ya.
Tapi kalau dinamakan macan atau harimau, uang ini nggak ada loreknya ya. Apa ini singa ya? Tapi singa yang betina ya. Wah, kita nggak tahu. Tulisannya juga saya nggak baca ini. Nggak ada tulisan. Mungkin tulisannya sebelah sana. Jadi saya agak kesini. Jadi apa namanya, kita nggak bisa melihat ini jenis apa. Pokoknya itulah jenis macan atau harimau atau singa. Di tempat ini nih kayaknya jarang ada yang tahu ya. Jadi ini agak sepi karena tempatnya agak ke dalam dan agak tersembunyi gitu ya, yang saya bilang tadi. Jadi yang lihat nggak begitu banyak. Dan ini kami juga sempat beristirahat di sebelah sana, di sebelah gambar-gambar menara miring itu ya. Itu di situ kita sempat beristirahat lama banget ya, karena saya sambil juga ada kegiatan ini. Ada pekerjaan ambil kerja online ini. Ya baik, ini sambil istirahat. Setelah ini kita akan kemana lagi ya? Nah kalau dilihat dari lalu lalangnya kayaknya masih belum jinak bener ini kayaknya sih. Satwanya ini ya, harimau atau singa atau macan ini. Nah ini kita lagi foto bareng di depan kandang singa atau macan atau harimau. Ya sudah, baik, lanjut kita ke beristirahat ini, kayaknya kita akan beristirahat sejenak ini. Nah ini kami sambil berhenti sambil istirahat. Ada Ardi dan Adik Rara yang berlarian bermain gelembung-gelembung yang dibeli dari pedagang di situ. Di KBS ya. Setelah beristirahat kita langsung melanjutkan perjalanan berkeliling kebun binatang Surabaya KBS. Nah ini kita melewati beberapa jalan dan ini Adik Rara dan Ardi berfoto bersama lagi. Wah mereka berpelukan. Ya ini angelnya bagus banget ya. Maksudnya ada tulisan Surabaya Zoo gitu ya. Cuman sayangnya ada beberapa orang lalu lalang, jadi kita berhenti sejenak. Nah ini kita akan cari yang kosong. Lalu nah ini nggak ada orang, langsung jepret. Nah ini terfoto deh gitu. Lanjut, kita melanjutkan perjalanan mengelilingi kebun binatang Surabaya. Wah, Ardi, putra saya dan Adik Rara, sepupunya. Mereka bergandengan tangan ya. Oke, loh kok dilepas. Ya, ini Adik Rara ini keponakan saya, anaknya adik saya yaitu Dila, adiknya istri saya ya. Oke, nah ini kita sudah sampai di, wah ini ada lagi satwa komodo. Komodo apa kodomo ya? Kalau kodomo merek ini ya, merek pasta gigi. Tit iklan. Ini komodo. Wah itu kayaknya ekornya patah itu yang belakang tuh kayaknya. Oh kenapa ya kok dipatahkan ya? Mungkin kayak cicak besar gitu ya. Cicak kan gitu sih, kayak mematahkan ekornya kalau terjadi berbahaya, kalau ada hal yang berbahaya gitu ya. Oke. Nah ini Ardi dan Adik Rara nonton berdua berdampingan, nonton komodo yang lagi bertiarap merambat-rambat. Oke, ini ada bapak ini, Bapak Taseman. Ada Ma'ruf juga. Mana Ma'ruf ya? Oh, kayak kelihatan Ma'ruf di belakang kamera mungkin. Itu ada ada Umipan Ardi. Nah, ini kita sudah akan menuju ke exit. Cuman kita masih keliling-keliling ya. Nah, ini kita lengkap ini, ada Nadia istri saya, ada Ardi, ada Dila, ada Adik Rara, ada Ma'ruf, ada Bapak, dan ada Umipan. Umipan kemana ya? Umipan kayaknya di depan kayaknya, menjadi tour leadernya. Ada dia waktu saya istirahat tadi, kami istirahat, dia keliling-keliling dulu gitu. Ini Umipan lagi
di depan memandu kita. Ternyata salah jalan. Kita mau keluar ini guys, keliru. Jadi ini kita kembali lagi melewati gedung gedung aula maksudnya, bukan gedung ya, tapi aula untuk nyanyi karaokean tadi. Nah ini kita melewati peta lokasi. Ini ada peta kebun binatang Surabaya. Nah ini bisa di screenshot nih, di zoom biar tahu. Oh ini setelah kita lihat peta ternyata kita ada masih di tengah-tengah. Jadi bisa kembali lagi ke area. Ini sebenarnya kita mau nyari singa ini ceritanya sebelum pulang. Karena tadi belum sempat ketemu singa sama gajahnya belum. Nah sebentar lagi kita akan lihat gajah. Nah ini kita berjalan-jalan melewati tadi pohon beringin, terus itu ada wisata perahu yang kita nggak naikin wisata perahunya karena ya kami memilih nanti akan nyoba untuk membayar naik gajah aja. Oke lanjut, kita istirahat sejenak lagi. Di sini kita Ardi ini duduk-duduk ini, wah sama Wekungnya, Ma'ruf, Denadia, terus kemudian Adira Radila juga semuanya, Tante Dila maksudnya. Kita berduduk di sini dan saya dengan Ardi lagi selfie, tapi Ardi nggak mau dijak selfie. Ardi menepi. Kenapa ya? Ardi nggak mau foto sama ayahnya. Lagi marah ini kayaknya Ardi nih. Oke, ya jempol Ardi jempol. Oke, lanjut kita di sini ada unta. Wah, ada unta ternyata. Untanya lagi berjemur karena siang ya, panas. Oke, kalau unta sih berjemur kuat-kuat aja ya, karena di habitat asalnya juga panas ya. Ini kita melewati ada Ankole Watusi. Ini semacam kayak sapi tapi bertanduk dan tanduknya panjang gitu ya. Nah, oke, lanjut. Wah, kita ketemu macan nih guys. Waduh, macannya lorek. Nah ini baru bener nih namanya macan atau harimau ya, macan atau harimau ya yang bener ya, karena badannya lorek. Kalau tadi singa kayaknya, singa atau harimau ya nggak tahu. Harus banyak belajar ini saya tentang satwa-satwa ya. Nanti kalau keliru penonton mohon jangan harap dimaklumi ya, karena saya juga bukan ini apa namanya yang pinter banget soal satwa maksudnya gitu. Ini saya lagi ambil dari sisi satunya, kelihatan harimaunya lagi makan rumput. Wah, lagi ngasin ini macannya lagi makan rumput tuh, ngasin. Kayaknya macannya kayak kucing tuh kan kadang-kadang gitu ya, makan rumput kadang-kadang, atau mungkin dia kelaparan kali ya, harus dikasih makan oleh pawangnya. Nggak tahu pawangnya kemana ini, mungkin masih menyiapkan makanannya gitu ya. Ya namanya mengelola kebun binatang kan harus dibagi-bagi ya biayanya ya. Ya semoga aja kebun binatang Surabaya tetap makmur, hewan-hewannya sehat-sehat semua. Oke sip, lanjut. Dari harimau atau macan kita ke mana ini? Ya Ardi ini lagi mau saya gendong belakang, tak gendong kemana-mana, tak gendong. Gitu ya lagunya Mbak Suri Almarhum. Oke, saya menggendong Ardinya digendong belakang. Kita menuju kemana lagi nih ya, nggak tahu. Oke, ini kita lagi, ini macannya kelihatan dekat sekali nih. Ardi, saya ajak nonton macan lagi. Macannya pergi ternyata. Oke, lanjut lagi. Kita melihat di situ ada kuda nil lagi berendam. Waduh, kuda nilnya lagi berendam. Nah, sayangnya kita nggak bisa lihat dia waktu membuka mulutnya lebar-lebar ya. Nggak tahu ini, mungkin karena kuda nil suka berendam, panas ya, jadi ini cuacanya agak panas, jadi kuda nilnya berendam.
biar suhu tubuhnya netral gitu ya. Oke, sip. Lanjut, setelah kita lihat kudanil, saya zoom dulu ternyata. Tuh, telinganya gerak-gerak tuh kudanilnya. Tuh ya kan, telinganya gerak-gerak. Oke. Cuman itu aja, kita lihat kecil ya, sebagian kecil dari tubuhnya. Oke, lanjut. Di sini ada apa itu ya? Rusa kayaknya ini. Rusa tutul. Nah, ini kita kembali ke rusa-rusaan lagi, cuman ini rusa yang betulan. Kalau tadi kayaknya bukan yang waktu kita kasih makan tuh, bukan dia jenis rusa tapi bukan rusa yang ini. Ini yang rusa yang ini tanduknya panjang-panjang gitu ya. Wah, oke. Ini Tante Dila memakai kacamata, guys, kacamata hitam. Oke, keren ya. Oke. Ada Umipan lagi di depan. Ini ada Ardi. Kita lagi menuju ke mana lagi? Nah, ini kita rencana lagi mau lihat gajah. Ternyata gajahnya dikurung di dalam, guys. Ini awalnya kita sempat kecewa ya, karena nggak bisa melihat gajah dari dekat. Malah ini ada satu lagi gajah yang dikurung juga, tapi masih bisa kelihatan. Jadi kita, wah nggak apa-apa lah, kita masih bisa melihat gajah ini. Ada gajah kecil dan ada gajah yang agak besar. Mungkin ini induknya sama anaknya ya. Anaknya baru melahirkan tuh kayaknya. Anaknya baru melahirkan. Anaknya baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi ini kayaknya masih dirawat oleh ibunya karena masih kecil ya. Butuh perhatian dari sosok ibu. Nah, ini saya lagi bingung juga ya. Wah, gimana ya? Ternyata di sebelahnya ada gajah lagi yang bisa ditunggangi dan saya naik gajah. Ini judulnya vlognya naik gajah di kebun binatang Surabaya gitu ya. Nah, ini saya naik gajah nih. Aduh. Saya naikin celana dulu. Oke, naik gajah. Waduh. Wah, gede banget ya gajahnya ya. Oke. Ini saya sudah naik gajah. Kemudian Ardi sekarang naik gajah juga. Di depannya ada Wekung sama Adik Rara. Adik Raranya cuman tidur ini. Aduh, apalagi ini dingin-dingin, semilir-semilir ya, di sini banyak pohon. Naik gajah gelenu gitu ya. Jadi wah, tambah ngantuk nih adik Raranya, tidur nih tadi Raranya. Nah, ini saya lagi pegang tangan kanan pegangannya itu, tangan kirinya megangin Ardi. Depan saya Ardi saya pangku. Untungnya Ardi nggak tidur ya. Jadi Ardi masih bisa merasakan naik gajah. Pengalaman naik gajah. Wah, gelenu. Ya, inilah ya, gajah udah jauh nih. Pengalaman saya naik gajah di kebun binatang Surabaya. Bentar lagi belok kanan. Belok kanan nggak kelihatan. Nanti saya potong aja videonya. Biar lanjut ke putaran selanjutnya. Ya, ini rencananya sebenarnya saya mau nyotting dari ini dari atas gajahnya, cuman kesusahan ya, HP-nya saya kantongin, takut mau ngambil, takut jatuh nanti HP-nya. Oke, keinjak gajah jadi cemet nanti HP-nya. Oke, lanjut. Ini saya naik gajah bersama Ardi, ada Wekung, ada Adik Rara, dan ada pawangnya. Oke. Nah, itu udah kelihatan saya melewati dinding tadi itu ya. Ini sudah kelihatan ini satu putaran. Oh ya, naik gajah ini satu kali muter itu ditarif biaya Rp100.000 per orang. Untungnya ini saya dan Ardi dihitung satu orang, dan Wekung bersama Adik Rara dihitung satu orang juga. Jadi ini naik gajah tarifnya Rp200.000 ini, guys. Mahal ya, tapi ya sebanding dengan pengalamannya dan sebanding memang dengan perawatan gajahnya yang saya kira nggak akan
murah ya, pasti makannya banyak, perawatannya ya biar nggak sakit bagaimana itu pasti tinggi banget biayanya ya, biayanya tinggi, jadi harus tarifnya juga tinggi biar sama-sama kerjasama saling menguntungkan. Oke, ini kita udah mau sampai di garis finish. Gajahnya, ayo semangat gajah, ayo semangat, ayo semangat, ayo semangat ya. Ini gajahnya udah mau sampai di garis finish. Wah, pelan-pelan banget ya. Wow, oke, menjulur-menjulur ininya, belalainya. Oke, ternyata udah sampai. Ini kita ya akan menepi dan mendarat. Mendarat. Oke, selesai. Ya, ini adalah selesai naik gajah. Kita lagi pulang, ini mau pulang. Ini suasana udah sore, jadi kita sempat beristirahat lama di tempat naik gajah tadi, makan mie. Jadi di sini pop mie harganya 15.000 guys. Terus kemudian minuman rata-rata 10 ribuan, 7.000 sampai 10 ribuan. Kemudian ya itulah, naik gajah tadi 100.000, ngasih makan rusa 25.000 ya. Cukup siapkan uang di kantong Anda saat Anda bermain atau berwisata ke KBS, Kebun Binatang Surabaya. Karena di sini nanti Anda akan mengeluarkan cukup banyak uang. Tapi sebanding ya dengan pengalaman dan berwisata itu dengan refreshingnya ya, menghilangkan kepenatan sama menghabiskan waktu bersama keluarga, menciptakan kenang-kenangan yang tidak akan terlupakan sepanjang masa, seumur hidup ya. Oke. Ya, ini Ardi sudah digendong bundanya ya. Kita udah mau keluar dari Kebun Binatang Surabaya. Di sini ini ada unta juga lagi, ada onta lagi gitu di sana ya. Ya, kita udah mau keluar, dan nanti keluar itu kita akan naik Grab keluar dari Kebun Binatang Surabaya, naik Grab ke stasiun Wonokromo lagi. Nah, ini kita ditawari kaos bersablon ya. Ya, ini kita akan menuju ke pintu keluar dan nanti naik Grab. Naik Grab itu kita pulangnya tarifnya 20.000 ternyata. Jadi berbeda, berangkatnya tadi 30.000, pulangnya 20.500. Sempat kami bayar 25.000 ya, jadi selisih 5 ribuan lah. Jadi antara itu naik Grabnya 25 sampai 30.000 itu untuk XL ya, untuk L ya, Lodge. Untuk mobil yang berisi 6 orang. Kalau yang berisi 4 orang lebih murah mobilnya. Gitu ya. Oke. Ini kita perjalanan pulang nih guys. Capek banget. Nah, ini yang disayangkan, ini adalah tempat singa guys. Singa yang kami akan keluar dekat pintu keluar. Ternyata singanya udah dimasukin kandang guys, karena ini udah mau jam 4. Jadi singanya udah istirahat, udah bubuk, udah singanya udah istirahat, udah nggak tampil lagi di sana di kebun binatangnya. Jadi ya sia-sia deh, bukan sia-sia ya, kecewa, sedikit kecewa karena kita nggak ketemu dengan singa. Tapi nggak apa-apa, kita cukup seneng sempat berwisata, melihat banyak sekali satwa-satwa yang ada di Indonesia, yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Nggak tahu itu satwa asli, ada yang asli Indonesia, ada yang bukan, mungkin jerapah, nggak tahu ya di mana ya. Oke, seneng banget. Kita juga sempat naik gajah, sempat ngasih makan rusa, sempat macem-macem. Ardi dan Adi Rara juga sempat menyapa penyu. Ini kita turun tangga. Ardi sempat takut, saya tarik aja. Nangis Ardinya karena takut. Lalu saya dipukul. Oke, akhirnya saya gendong Ardi, digendong sama ayahnya. Oke. Ya, kita naik tangga turun tangga. Ini sebenarnya kita nggak perlu naik tangga turun tangga ya. Di sana, di situ ada, sebelah kanan dan kirinya ada jalan yang setapak jalan datar. Ya, ini nggak tahu nih, cari keringat aja nih.
Dan setelah kami di pintu keluar, karena di udah sore jam 4. Kenapa kita pulang sore banget dan banyak istirahatnya di dalam kebun binatang? Karena memang kita mau menunggu kereta api yang jadwalnya sore ya. Jadi kita naik kereta apinya itu beli tiketnya pulang pergi di KAI Akses, aplikasi KAI Akses ya. Satu orang Rp15.000. Itu berangkatnya Rp15.000 per orang, pulangnya juga Rp15.000. Kita beli yang 6 kursi berjajar, jadi pilih kursinya yang berjajar. Nah ini kita udah di dalam kereta nih guys ya, nggak terasa ya. Ini udah mau berakhir perjalanan kita di kesempatan hari ini berwisata ke KBS Kebun Binatang Surabaya. Kami ada saya Adisal Firmansyah, ada istri saya Nadia, ada putra saya Adi Pradana Fransyah, ada Bapak Taseman, ada Mama Rup, ada Tante Dila, ada Dila, kemudian ada Rara, ada Irfan atau Umipan. Kami pamit, terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe atau subscribe.